Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Nandini, CGP Angkatan 9 dari SMK Tanjung 3 Kota Bogor, akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid dapat belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita ketahui, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, ketiga gotong royong, keempat mandiri, kelima kreatif, dan keenam bernalar kritis. Sebelum kita beralih kepada apa itu budaya positif, di sini ada kegiatan tematik yaitu tentang perubahan paradigma. Saya minta nanti 2 orang ya, untuk 1 orang nanti mengepalkan tangannya, kepalkan salah satu tangan Anda. Nanti saya minta 1 orang untuk mengepalkan tangan Anda, lalu teman yang satunya lagi berusaha untuk menerka atau berusaha untuk membujuk supaya temannya itu bersedia untuk membuka kepalan tangannya. Ada yang bersedia? Ya. Terima kasih. Maka satu lagi yang akan membujuknya siapa? Ya. Yang mau membujuknya? Mau membujuknya? Ya. Boleh. Ya. Di sini petunjuknya untuk yang ini, kepalkan salah satu tangan Anda. Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting bagi kehidupan. Nah, tugas rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk supaya temannya ini membuka kepalan tangan. Boleh dipaksa? Boleh. Membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi boleh, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kita beri waktu 3 menit bagaimana berusaha ya untuk supaya Bu Wina bisa mau dengan ikhlas membuka kepalan tangannya. Siap? Siap ya? 1, 2, 3. Wina mau buka ya? Gak mau. Dikasih waktu 3 menit. Gak mau. Wina buka gak? Gak mau. Gak mau. Ada depan di sini. Enggak. Di rekam. Gak mau. Bukan cantik. Gak mau. Udah selesai. Udah selesai. Terima kasih Bu Wina dan Bu Lia. Next. Nah, apakah tadi Bu Wina membuka kepalan tangannya? Ya. Kenapa? Kenapa Bu Wina tidak mau membuka kepalan tangannya? Soalnya membayangkan di dalam tangannya itu ada masa depan. Jadi kalau misalnya dibuka, nanti masa depannya nggak ada sabunnya. Ya. Nah,
Berarti jawabannya tadi ya, apakah Bu Ina menutup kepalan tangannya ya? Mengapa? Apa alasan tetap menutup? Tadi sudah disampaikan ya, karena sesuatu yang berharga takut hilang katanya, takut diambil oleh beliau. Nah, dari situ berarti kita ambil kesimpulan siapakah yang sebetulnya memegang kendali kontrol, ya, membuka dan menutup kepalan tangan Bu Ina tadi. Siapa yang mengendalikannya? Ya, berarti diri sendiri. Next. Nah, kita kembali ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini adalah sebuah gambaran tentang seorang murid dan seorang guru. Jadi ilusi bahwa guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Jadi di sini ilusi bahwa guru itu sebetulnya kita selalu ingin mengontrol murid, ya, murid supaya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ternyata tidak bisa seperti itu. Berikutnya, yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi di sini meskipun hal itu adalah positif, efektif dan bermanfaat, tetapi kita tetap tidak bisa mengontrol murid karena nanti takutnya murid itu akan ketergantungan kepada kita. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi terkadang ketika kita memberikan penguatan atau ingin mengontrol murid, kita menggunakan suara halus tapi bermakna negatif. Ya, kadang-kadang kita tanpa sadar mengatakan seperti itu. Berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai orang dewasa, murid sebagai anak-anak. Ya, tentunya kita selalu berpikir bahwa anak-anak harus menurut, murid harus menurut kepada kita sebagai guru karena kita lebih dewasa dari mereka. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kita sebagai orang dewasa, sebagai guru tidak dapat memaksakan sesuatu kepada murid kita. Berikutnya, nah kita akan mulai mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya. Jadi stimulus responnya realitas, kebutuhan kita sama. Padahal teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi kita dengan anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Kita merubah teori kontrol menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pemikiran kita yang awalnya stimulus respon harus mulai berubah menjadi teori kontrol. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi tentunya kalau teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan, baik itu yang buruk maupun yang baik. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi sudah terbukti ya, Bu Ina tidak bisa dikontrol oleh Bu Lia meskipun dengan bujukan, rayuan, paksaan dan lain sebagainya. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita rubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi sudah terbukti Bu Lia tidak bisa mengontrol Bu Ina ya. Jadi kita paradigma kita mulai berubah. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Jadi kita harus merubah model berpikir menang dan menang. Jadi segala sesuatu sekarang itu dikaitkan dengan hal-hal yang positif. Jangan menggunakan pemikiran-pemikiran yang negatif. Berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, tetapi lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini adalah contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ada 3 contoh gambaran dari nilai kebajikan. Yang pertama, nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar bisnis. Sementara nilai kebajikan pada Ibo Primaries Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang berikutnya, keterampilan hidup atau life skill. Antara lain contoh nilai kebajikannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Tentunya bertahan hidup ini antara lain kita butuh makanan untuk bertahan hidup, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lalu kebutuhan dasar berikutnya adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Kelima kebutuhan dasar manusia ini ada pada diri anak-anak, ada pada diri murid-murid kita. Sehingga bagaimana kita memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia itu sebagai guru. Berikutnya, motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 3. Kita bisa melihat kepada diri kita sendiri dan kepada murid kita.
Yang pertama untuk menghindari atau ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang motivasi intrinsik atau dari dalam diri anak adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh perilaku seperti ini yang kita kaitkan di kelas kita, misalnya untuk motivasi perilaku manusia yang pertama, ketika anak mengerjakan PR, ya, anak itu takut kalau tidak mengerjakan PR dia akan dihukum oleh ibu guru. Berarti itu masuknya ke poin pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman hanya karena ketakutan dia tidak mengerjakan PR. Itu motivasi dari luar. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bagaimana anak itu takut, anak itu menginginkan kalau misalnya di mengerjakan PR, mengerjakan tugas, anak itu akan dapat hadiah dari guru. Berarti itu termasuk motivasi ekstrinsik karena motivasinya masih dari luar anak itu. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Di sini anak itu memang mengerjakan tugas itu betul-betul karena keinginan dia untuk belajar. Itu sebetulnya motivasi perilaku manusia yang paling harus kita dorong. Jadi jangan sampai anak-anak itu mempunyai motivasi tetapi baru motivasi ekstrinsik. Jadi yang harus kita tingkatkan adalah motivasi intrinsik. Nah sekarang bentuk-bentuk hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama hukuman yang dimaksud hukuman di sini yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Berikutnya bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sementara konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sementara restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Berikut adalah contoh. Nah, kita akan mencari jawaban. Apakah hukuman atau konsekuensi tadi? Hukuman itu bersifat satu arah. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi. Sementara konsekuensi itu sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan kegiatan. Pertanyaan pertama, menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu di sini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita lihat hukuman atau konsekuensi. Jawabannya konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Mundur lagi. Kita kembali lagi ke pertanyaan yang barusan. Maju. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, jadi ada kata terlambat. Jadi sebelumnya kalau masih ada kaitan. Jadi kalau di konsekuensi itu ada kaitan antara apa yang diberikan dengan kegiatan yang dilakukannya. Next. Jadi jawabannya konsekuensi. Berikutnya, manakah hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Termasuk? Hukuman. Jawabannya? Hukuman. Ya, hukuman. Karena tidak ada kaitan ya tadi terlambat sekolah dengan berlari di lapangan. Itu jadi nanti ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi?
Konsekuensi. Kita lihat jawabannya betul. Konsekuensi karena memang dia mencoret-coret meja, jadi dia harus bertanggung jawab membersihkannya. Bisa dipahami? Next. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Kita lihat jawabannya. Iya, hukuman. Kenapa? Ya, tidak ada kaitan tadi ya antara menggunakan masker dengan push up. Berikutnya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jawabannya ya, konsekuensi karena ada kaitan ya. Pada pintar ya. Berikutnya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 jam karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya. Jawabannya adalah hukuman. Berikutnya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Jawabannya Hukuman. ya hukuman karena itu sudah ke arah fisik ya, ke arah fisik. Mungkin anaknya bisa dengan teguran. Kan masa anak tidak pakai harus langsung dibuka, tidak seperti itu. Next. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Jawabannya adalah ya hukuman. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Berikutnya, ada kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Tebak. Ya, konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Masih ada 2 jawaban. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman konsekuensi? Konsekuensi. Coba. Ya, konsekuensi karena itu pada saat bermain. Ya, betul Pak Kus, hebat. Berikutnya. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, berikutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Masih ada 2 jawaban. Hukuman. Kenapa hukuman? Konsekuensi. Yang jawabannya konsekuensi apa? Karena masih ada hukumannya kan lari sama olahraga. Ya, masih ada hubungannya ya antara mengelilingi lapangan basket. Ya, betul. Kita lihat jawabannya apa? Konsekuensi. Jadi masih ada kaitannya tadi. Pemanasan anggapnya. Iya, dalam pemanasan betul. Guru olahraga yang lebih tahu ya. Terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Hukuman. Jadi di sini Bapak Ibu sudah bisa memahami ya mana konsekuensi dan mana hukuman. Nanti ke depannya kita tidak akan memberikan hukuman, tidak akan konsekuensi, tapi nanti ada yang namanya restitusi di berikutnya. Berikutnya 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru termasuk yang mana? Pertama adalah penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah.
ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru biasanya jadi yang mana? Manajer. Teman tahu. Ya, jadi manajer Bu Fitri. Ya, jadi teman. Saya kadang jadi teman ya, jadi teman, jadi pemantau atau kadang membuat merasa bersalah. Ya. Apa sih kelima posisi kontrol ini? Kita masuk dulu ke contohnya dulu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika posisi kita sebagai penghukum, kita akan memberikan hukuman ke anak yang tidak memakai atribut itu hormat pada bendera selama 1 jam. Kan tidak ada kaitannya, ya. Sementara jika kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita akan membuat anak itu merasa, aduh, gak enak gitu kan. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, atau kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jika kita berkata seperti itu, bagaimana perasaan anak? Ya, anak merasa sedih kan, merasa gak enak gitu kan. Berikutnya, sementara jika kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, atau tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini kita berbicara menganggap anak itu sebagai teman. Tetapi hal ini jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman, kelemahannya anak hanya akan tergantung pada kita. Jadi anak tidak, ketika kita tidak ada, anak tidak tahu harus curhat atau harus ke siapa gitu, karena yang dia dekat itu, yang dia anggap teman adalah kita, wali kelasnya. Sementara kalau posisi kontrol sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi kalau pemantau itu selalu dikaitkan dengan keyakinan kelas, selalu dikaitkan dengan peraturan. Yang terakhir adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kata-katanya untuk anak itu supaya bisa merefleksikan dirinya. Apa sih kesalahannya? Tidak serta-merta langsung dihukum. Nah, berikut adalah contoh di sini. Ada contoh apa yang bisa kita bedakan di sini. Contoh-contoh 5 posisi guru. Kita jujur kepada diri kita sendiri. Kita itu sebagai pernah menjadi guru seperti apa? Mari kita saksikan. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab
biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan memukul. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat pagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah yang terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur pak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya, Kak, mau bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin sana absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mereka sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang jeli, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi Baik, terima kasih. Bapak Ibu tadi sudah menyimak video tentang Naren ya. Pak Anang sampai aduh, ya 5 kali Naren diaduk ya, diaduk. Nah sekarang posisi kontrol apakah aku sebagai seorang guru, posisi kontrol apakah aku jika pertanyaannya tadi saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dari 5 tadi yang mana? Membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat rasa bersalah. Berikutnya, posisi kontrol apakah kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa tadi? Kan ada penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apakah? Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum. Jadi memarahi anak ya dengan gitu. Berikutnya, apa rencanamu untuk
Berikutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya, sebagai teman. Dan yang terakhir, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Yang mana tadi? Kamu tidak akan nilai. Ada ancaman dari situ. Nah, berarti tadi hukum. Berarti yang tadi itu adalah pemantau ya. Jadi itu adalah 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Kita kembalikan ke diri kita. Apakah kita pernah menjadi seorang guru penghukum atau pernah mungkin tanpa sadar ya, sebagai teman, sebagai manajer, sebagai. Nah, mungkin di situ ada yang lebih tepat itu tadi sebagai apa? Posisi kontrol sebagai manajer dan juga bisa manajer dan pemantau gitu ya. Kalau teman mungkin kita inginnya anak dekat dengan kita, tetapi nanti akan membuat anak menjadi ketergantungan hanya pada satu orang guru saja ya. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Tadi di kemarin tadi kan pada posisi kontrol sebagai manajer ada percakapan, kemarin ditanya apa keyakinan kelas. Nah, sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ya, mungkin kemarin kita buatnya kesepakatan kelas ya. Mungkin ada yang sudah buat kesepakatan kelas, peraturan kelas. Nah, sekarang yang lebih tepat adalah keyakinan kelas. Next. Nah, pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kenapa kita harus pakai helm pada saat mengendarai motor? Untuk apa? Keselamatan. Ya, melindungi. Berarti apa kaitannya? Keselamatan. Lalu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Ya, kebersihan juga kaitannya dengan kesehatan. Ya, ini adalah pertanyaan pematik. Next. Nah, nilai keselamatan tadi yang pada poin pertama penggunaan helm dan kesehatan yang pada poin kedua tadi penggunaan masker, inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Tersirat itu berarti tidak secara tertulis ya, kalau tersurat itu tertulis. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, sehingga akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Tanpa kita sadari kita membuat tata tertib kelas, tata tertib sekolah ya, tanpa anak-anak pun membaca atau memahami apa sih maksud dari tata tertib atau peraturan itu. Berikutnya, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu keyakinan kelas itu bersifat abstrak, artinya tidak berupa konkret ya, berupa pernyataan yang universal seperti tadi. Universal itu berarti secara umum ya, keselamatan, kebersihan, kesehatan. Dibuat dalam pernyataan positif, jadi tidak menggunakan kata jangan dan tidak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, ini untuk kelas dulu ya. Nanti kalau udah membuat keyakinan kelas, ada namanya keyakinan sekolah. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat. Jadi anak mencurahkan kira-kira keyakinan kelas apa yang akan dia yakini untuk ada di kelasnya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan. Ketiga, susunlah keyakinan kelas dengan mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas, dirubah menjadi berjalanlah di kelas. Jadi kita sudah mulai menerapkan kalimat-kalimat yang positif ya, akan berkaitan dengan nantinya 1000 kata positif. Yang keempat, tinjau ulang untuk menemukan nilai kebajikan. Yang kelima, semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua murid.
Ini adalah pembentukan keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan di kelas 6A. Yang pertama, penyampaian konsep. Guru menyampaikan konsep tentang keyakinan kelas kepada murid-muridnya. Apa itu keyakinan kelas? Anak-anak itu harus bagaimana, ya. Berikutnya di sini ya, siswa menuliskan keyakinan kelasnya. Mereka, saya bagikan sticky note. Lalu kira-kira keyakinan kelas apa yang ingin mereka tuangkan, yang ingin mereka ada di dalam kelas itu? Karena masih anak-anak itu kan Bu ini suka nyontek misalnya, jadi dia mulai menuliskan kata-kata tidak boleh nyontek. Nanti kaitannya kepada jujur, berarti kan? Ya. Berikutnya, setelah menuliskannya, mereka menempelkan hasil keyakinan kelasnya. Ya, mereka menempelkan hasil yang sudah mereka tulis, keyakinan kelasnya seperti apa. Berikutnya, setelah ditempelkan, kita kelompokkan hasil keyakinan kelasnya. Karena anak kan random ya, banyak. Setelah dikelompokkan akan mengerucut, ya, mereka akan sama. Misalnya yang ini menulis tidak boleh berlari-lari, di sini tidak boleh mencubit, misalnya. Itu kan dalam satu sama ya, dalam satu nilai. Berikutnya, setelah kita kelompokkan hasil keyakinan kelasnya, nah, kita seleksi hasil keyakinan kelasnya, dikerucutkan lagi seperti tadi, misalnya tidak berlari-lari di dalam kelas, tidak berisik di dalam kelas, tidak pukul-pukul meja. Berarti itu maksudnya kemana? Ranahnya. Ya, menjaga keamanan, ketertiban, ya. Kita kerucutkan sehingga keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak. Kenapa? Supaya anaknya mudah paham. Ya, mereka kan kalau banyak-banyak nggak akan ingat, ya. Kalau sedikit mungkin akan diingat. Setelah kita seleksi keyakinan kelasnya, kita minta anak-anak menandatangani hasil keyakinan kelasnya. Bukan hanya anak-anak, tapi gurunya pun menandatangani hasil keyakinan kelasnya sebagai suatu bentuk kesepakatan. Ini sudah dilaksanakan. Oh, yakin ini loh keyakinan kelasnya. Jadi nanti dikaitkan dengan ketika anak itu melanggar, oh yang mana, poin mana ya kalian langgar dari hasil keyakinan kelasnya. Nah, hasil keyakinan kelas kita pajang di ruang kelas kita di tempat yang strategis sehingga anak-anak bisa membaca dan melihat hasil keyakinan kelasnya. Kalau hanya berbentuk seperti yang di sebelah kanan saya berarti kiri. Kanan ya, kiri ibu bapak. Hasil keyakinan kelas seperti itu kan masih berupa tulisan-tulisan ini ya anak-anak gitu kan. Lalu kita buat menjadi sebuah seperti ini. Anak akan lebih tertarik. Oh, kira-kira harus seperti apa? Berikutnya, nah kita setelah membuat keyakinan kelas, kita kembali lagi ke tadi posisi kontrol ya. Salah satu posisi kontrol guru adalah tadi sebagai manajer. Ketika anak kita mempunyai sebuah kesalahan atau sesuatu, kita tidak boleh menjadi seorang penghukum, tapi kita menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahap segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini prinsipnya. Jadi yang kita bisa katakan, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah pernyataan yang bisa disampaikan ketika kita menstabilkan identitas pada tahapan pertama di segitiga restitusi. Berikutnya,
Tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini kita bisa menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, ketika anak di ruangan kita di kelas kita bertengkar, pasti kita bertanya dulu kan? Ya, apa akar permasalahan dari anak melakukan hal seperti itu? Itu pasti sudah kita lakukan. Hanya saja kita tidak tahu kalau ini adalah sudah termasuk ke segitiga restitusi. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, berarti termotivasi dari dalam. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pernah nggak Bapak Ibu menanyakan hal-hal itu kepada anak-anak kita? Pernah ya. Jadi pada dasarnya segitiga restitusi itu sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Hanya saja kita tidak tahu ya bahwa apa yang sudah kita katakan itu adalah apa tindakan-tindakan itu termasuk ke dalam segitiga restitusi. Berikutnya adalah contoh segitiga restitusi. Ini ketika sebetulnya ini sebuah video ya yang sudah diambil di dalam kelas ya tentang penerapan segitiga restitusi. Mengapa kemarin kamu tidak bisa seperti yang berharap dan sekarang kamu kan tahu 24 menit. Sinyalnya. Ya, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Memang saya sudah menentukan minat, tetapi tidak ada masalah. Ya jelas apa yang dilakukan Anda tidak saya Baik, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Demikian adalah paparan tentang budaya positif yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala sekolah SDN Tanjung 3, Pak Didi Haryadi, merasa bersyukur memiliki satu orang guru dan CGV Ibu Yola yang mana dia aktif, kreatif, apalagi kemarin tentang diseminasi pemaparan tentang budaya positif sangat menguasai materi yang disampaikan dan mengerti, kami semua mengerti tentang bagaimana budaya positif peran guru kepada siswa. Itu saja. Sekali lagi saya merasa bangga dan merasa bersyukur memiliki calon guru penggerak. Insya Allah
Bu Yola itu hebat, keren. Insya Allah akan menjadi guru yang bisa diandalkan di Tajik juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 yang disampaikan oleh Bu Yola Yulandini. Setelah melakukan kegiatan tersebut, ternyata banyak hal baru yang baru saya ketahui. Salah satunya yaitu tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terus saya juga menjadi tahu 5 posisi kontrol saya sebagai guru di sekolah. Dan saya juga tahu kebutuhan dasar manusia serta keyakinan kelas yang selama ini saya ketahui sebagai peraturan kelas yang dibuat di sekolah. Semoga kegiatan tersebut bisa terus dilaksanakan dan Bu Yola selalu semangat membagikan ilmu yang sudah beliau dapatkan di kegiatan CGP kepada saya dan rekan-rekan kerja yang lain. Semangat Bu Yola, terima kasih untuk ilmunya, sukses selalu. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hal-hal yang nantinya akan kalian tuangkan, apa saja yang akan kita lakukan di dalam kelas, hal-hal yang boleh dan tidak kita lakukan di dalam kelas. Keyakinan kelas ini berfungsi nantinya supaya kamu bisa memiliki disiplin yang positif, budaya yang positif. Nah, sekarang kalian tuliskan hal-hal apa saja yang kira-kira ingin ada dalam keyakinan kelas. Silakan tulis. Boleh. Tuangkan apa yang ya, silakan. Silakan catat. Sudah? Ayo, silakan catat apa yang boleh. Tuangkan apa yang ada di pikiran kamu. Apa kira-kira di dalam kelas? Silakan di mana? Ini boleh. Nggak nyampe. Boleh. Semua nyampe di atas, Sis. Ya, yuk lanjut. Lanjutkan. Ayo. Boleh di mana saja tempelkan hasil keyakinan kelasnya. Sudah belum? Baik, ini hasil dari yang sudah kalian tuliskan. Sekarang kita susun berdasarkan warna. Ya, nih berani untuk menjelaskan, tidak boleh memilih teman, tidak boleh lari-lari. Nih ya, kita gabung-gabungkan ya, yang sama. Nah, ini meledek teman, harus pikir berarti kemana? Jangan buang sampah. Ini disiplin. Tidak boleh memandang fisik, berarti ke sini ya. Berakhlak yang baik, pintar. Ini masuknya ke sini. Ini sudah kita gabungkan. Datang tepat waktu, berarti masuk mana? Disiplin. Ya. Ya, pintar ya. Kalian sudah bisa membuat. Ya, jadi ini sudah kita kelompok-kelompokkan. Jangan dulu. Nah, setelah kita amati tadi ya, kita mengerucutkan pada satu keyakinan kelas. Yang pertama adalah berani. Tadi ada berani untuk menjelaskan ya, kalau ditanya harus berani menjawab. Yang kedua, harus berteman ya, tidak boleh pilih kasih, kita ganti menjadi berteman. Lalu jangan buang sampah sembarangan, berarti kemana arahnya? Kebersihan. Berikutnya disiplin, berani dan sopan, hormat kepada guru dan berpakaian
pakaian rapi. Masuknya kemana? Disiplin. Lalu yang terakhir adalah berakhlak yang baik. Ini adalah nilai-nilai keyakinan kelas kita. Setuju tidak? Setuju. Jika setuju, silahkan untuk menandatangani keyakinan kelasnya. Boleh dari depan keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Iya, boleh, ayo. Videonya boleh gantian, ini ada. Semua menandatangani keyakinan kelas sebagai suatu kesepakatan ya, sudah ditinjau ulang. Nah, sekarang ditandatangani. Lalu akan kita pasang di mana? Di tempat yang mudah terlihat. Ya, boleh. Ya. Juga akan menandatangani keyakinan kelas. Ini sudah kita sepakati bersama. Setuju dengan keyakinan kelas ini? Setuju. Kalau setuju, kita akan tempelkan di tempat yang mudah terlihat. Semoga kalian dapat meyakini dan mentaati keyakinan kelas kita ini. Dengan adanya pembentukan keyakinan kelas kita menjadi aman, nyaman, tentram, dan tidak berisik, menjadikan semua teman-teman menjadi fokus. Saya dan teman-teman akan menaati keyakinan kelas.